Pelaporan oleh 225 orang terhadap Olivia Natania karena merasa dirugikan terkait dugaan kasus penerimaan CPNS oleh Polda Metro Jaya telah dinaikkan status perkaranya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Setelah sebelumnya, pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan gelar perkara. Terkait perkembangan kasus tersebut pun, Farhad Abbas memberikan 3 poin atas apa yang sedang menimpa kepada Olivia Natania. Kalau kasus OI, kan sudah ada lawyernya Susan. Jadi saya tekankan sedikit. Ada 2 poin penting dasar sudut pandang psikolog dan psikologi daripada OI. Karena kejadian ini, kalau saya dapat informasi dari Daniati, OI ini memiliki satu daya halusinasi yang mungkin tidak ada beban, sehingga dia merasa punya uang, merasa ada orang tua dan akan selesai dan lain sebagainya. Mungkin. Nah, sehingga nanti kita mau kaji lagi apakah perlu dirawat atau tidak. Kedua, lagi kita telusuri apakah uang itu masih ada agar untuk segera dikembalikan. Ketiga, apakah peran Agustin ini hanya sekedar orang ditipu atau termasuk juga bagian dari penipu itu. Karena dia berhasil mengumpulkan 200 sekian orang dengan kerugian sekian miliar. Nah, berapa keuntungan didapatkan oleh Agustin? Jadi menurut saya, Agustin tidak usah menjadi korban yang pura-pura melaporkan, tapi dia harus menjadi bagian. Karena Agustin itu adalah pegawai negeri, guru, justru hukuman itu lebih berat ke dia. Gitu. Kalau OI kan masih swasta, dia hanya kena penipuan biasa, paling pasal 372, 378, penggelapan dan penipuan. Kalau Agustin bisa kena undang-undang korupsi. Karena dia adalah guru yang sudah tahu, kok jadi pegawai negeri bayar gitu. Jadi sebaiknya karena instruksi dari Menteri Pendayaan Negara udah jelas Pak, ini Agustin namanya guru Pak, udah diproses saja dia cepat gitu, nggak usah dilama-lamain, jangan dibuat ada air mata yang seolah-olah rugi tapi merugikan orang lain. Iya, kalau rekan medis itu ada komunikasi antara Nia dengan dokternya, itu saja. Tidak dibilang gila, bukan orang gila, tapi punya satu daya halusinasi yang menjadi pertimbangan. Kalau kasus-kasus di luar negeri atau di yang saya pernah ikuti, jadi kayak orang yang sering boros menghabiskan harta kekayaan itu kan, sehingga hartanya nggak bisa disimpan ke dia, dibuat satu lembaga namanya pengampu. Itu bisa oleh hakim untuk mengawasi orang tersebut. Itu karena orang yang boros atau orang yang suka membagi-bagikan tanpa ada beban sehingga ada beberapa kejadian itu. Ada beberapa orang menjual rumah orang tuanya yang harganya harus 20 miliar dijualnya cuma 1 miliar. Nanti kan kalau pembelinya kok punya etikat tidak baik, harganya tidak cocok, kan nanti bisa dibuat penadah gitu. Itu aja yang harus dihindari. Makanya kalau berhadapan dengan orang seperti ini, jangan asal beli barang murah atau asal mau ikuti halusinasi. Tapi saya lihat perannya itu simpel sekali, dia hanya butuh uang untuk bimbel aja. Dia hanya menikmati 25 juta mungkin, dan itu pun dibagi sama orang itu. Orang itu yang mencari banyak gitu. Kecuali berkumpul 200 orang, itu mungkin berpikir lain, orang ini tanpa sepengetahuan orang itu, tapi orang inilah yang punya peran penting kan. Itu masa ada seorang guru mau ngumpulin 200 orang masukin pegawai negeri cuma bayar 25 juta, ya kan? Kata Nia udah lama, dari dia SMA ya. Kan kejadian-kejadian ini kan udah berulang-ulang kali terjadi gitu. Jadi ini yang sebenarnya kita tidak bisa buka tutupi gitu, tapi harus kita sampaikan karena ya kasihan juga orang-orang begini yang nggak biasa begini tiba-tiba dia harus masuk penjara kan. Ya benar-benar menjadi pertimbangan untuk atau yang menyogok juga kan kejahatan juga itu kan. Jangan kita cari orang yang namanya dia punya penyakit begitu kan. Tapi kalau orang-orang ini kan orang bukan yang punya penyakit ngasih uang orang, tapi orang yang ingin melanggar hukum, orang yang menjadi pegawai negeri. Kalau anggaplah sakit, ya memang dia sakit, terima uang juga dia pikir nggak ada beban karena dia punya halusinasi yang tinggi kan. Tapi mereka ini kan mau jadi pegawai negeri, nyogok gitu kan. Kok jadi ditipu kan? Kalau mereka punya niat jahat gitu. Kalau ditipu itu dia punya uangnya untuk apa? Ternyata untuk
nikmat orang ini aja. Tapi memang ada satu pekerjaan, targetnya itu pelajar, yaitu tentang proses penerimaan pegawai negeri. Udah konsultasi ke dokter, dan dokter menyarankan untuk dirawat. Tapi bukan orang gila ya, bukan orang sakit jiwa, tapi kejiwaan ini harus dirawat, diyakinkan bahwa tidak boleh melakukan ini karena ini akan begini bebannya gitu. Ya mungkin dia ukur kan, ibunya punya kekayaan berapa, rumahnya apa, itu nggak ada beban. Ya itu kalau benar, makanya. Tapi saya nggak mau ngikutin kita, takutnya nanti dibantah tiba-tiba enggak. Tapi ini hanya curhatnya kepada saya aja. Dan saya sudah sampaikan ke polisi, Bapak tolong ditinjau lagi aspek itunya gitu. Karena fokusnya ini sebenarnya anak ini apa sih motivasinya gitu. Karena dia nggak terlalu terbuka sama kita. Tapi saya sudah lihat keterangan percakapan antara dia dengan dokter kejiwaan itu. Bang, apabila nanti rekamnya bisa dibuka misalnya, apakah akan memberikan tuntutan buat OI atau bagaimana? Ya kalau orang melakukan sesuatu dengan dasar tidak sehat dan terganggu, ya berarti kan tidak bisa dipidana kan. Masalah gugatan perdata itu kan saya bilang kalau yang orang-orang itu ini bikin repot negara aja gitu, ya kan? Makanya jangan mau ditipu dong. Masa bayar 25 juta jadi pegawai negeri? Farhad Abbas pun mendukung program pemerintah bahwa siapapun yang dapat menjadi pegawai negeri sipil itu adalah karena kemampuan dan kepintaran serta keahlian seseorang. Sehingga karena faktor itulah maka seseorang dapat masuk dan lolos sebagai pegawai negeri sipil. Maka yang menjadi pertanyaan Farhad Abbas adalah mengapa pihak Agustin mencari orang hingga ratusan orang untuk menjadi pegawai negeri sipil. Pegawai negeri itu gajinya 5 juta, berarti cuma gaji 5 bulan jadi pegawai negeri, nggak enak dong. Masa percaya di masa pandemi ini mengganti orang yang udah mati, kemudian jalur khusus? Itu kan tak mungkin gitu. Kalau saya sih mendukung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Orang yang bisa membantu dirinya untuk menjadi pegawai negeri adalah diri orang itu sendiri dengan karya dan keahlian dan kepintarannya. Nggak bisa dibantu oleh OI, nggak bisa dibantu oleh Agustin. Nah sekarang jadi pertanyaannya kenapa Agustin ngumpulin ratusan orang, dia seorang guru. Ya kan kalau dia memberi keuntungan berarti dia koruptor, korupsi. Ya diproses dia dulu. Masalah OI ya OI mana banyak yang terima siapa gitu. Nah, dipisahkan, nah, ini sipil itu pegawai negeri kan. Biar nanti kita ganti aja uangnya. Kasian banget nih orang mau jadi pegawai negeri. Tapi nggak ada orang yang melaporkan. Yang laporin cuma Agustin. Agustin bukan korban, dia pelakunya. Dia ngumpulin orang luar. Iya nggak ada, orang malu ngapain cuma rugi 25 juta buat laporan. Anggap itu uang sialnya dia kan, kira-kira begitu. Nah orang ini semua ingin masuk jadi pegawai negeri, nyogok kan bayar. Nah, itu kan lucu kan? Kenapa tiba-tiba? Jangan-jangan ada uang lebih dari itu yang diterima Agustin yang nggak bisa dikembaliin. Harusnya Agustin tinggal lapor mana, berapa OI pakai, berapa nikmati, berapa dia nikmati. Kalau dia nggak nikmati ya wajar dia melaporkan. Tapi kalau dia menikmati, kurang ajar namanya. Olivia Natania beberapa waktu yang lalu telah menjalani proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Olivia Natania pun mengaku dicecar 41 pertanyaan oleh pihak kepolisian. Olivia Natania pun mengatakan serta meminta doa dan dukungannya agar dirinya dapat melewati kasus hukum yang sedang menimpa dirinya. Minta doanya aja, insya Allah semuanya cepat selesai. Jadi biar semuanya juga rumah tangga saya, segala-galanya semuanya berjalan normal aja. Kira begitu rekan-rekan sekalian. Karena udah malam kondisi juga kondisi. Oke, thank you. Agenda selanjutnya mungkin apa Pak? Makasih. Bang, agenda selanjutnya apa Bang? Panggilan dari kepolisian. Tunggu panggilan lagi. Makasih ya. Tar dulu Bang. Tar dulu. Pak Farhad membantu juga nih untuk permasalahan OI. Menanggapinya gimana? Ya siapapun yang membantu saya ucapkan terima kasih. Saipul Jamil saat ini telah mengumumkan kepada halayak ramai bahwa dirinya bukanlah seorang predator dan pedofil.
Farhad Abbas selaku rekan dekat dari Saipul Jamil pun kini akhirnya angkat bicara terkait permasalahan yang dialami oleh Saipul Jamil tersebut. Dalam pandangannya, Farhad Abbas pun menegaskan bahwa Saipul Jamil bukanlah seorang predator maupun pedofil. Inti persoalan ini perlunya kedewasaan hukum dan cara pandang yang positif sesuai hukum. Ketika Saipul Jamil dinyatakan bersalah, kemudian dihukum dan harus menjalani proses lembaga pemasyarakatan, dan ketika dia bebas, otomatis haknya pulih kembali, walaupun pernah menjalani hukuman. Nah, perlu dibedakan, ada beberapa psikolog atau seksolog itu yang menyatakan bahwa nggak bisa, dia harus dapat hukuman pidana, hukuman sanksi sosial loh. Yang namanya sanksi sosial itu adalah ketika hukuman tidak menjangkau dia, nggak ada undang-undangnya, makanya dia kena sanksi sosial. Misalnya orang meludah di tempat umum, nah kemudian akhirnya orang nggak mau dekat-dekat dengan dia karena dia jorok, kan kira-kira seperti itu sanksi sosial. Tapi kalau normatif undang-undang, sanksi undang-undangnya itu ketika dia melakukan satu perbuatan yang dianggap menyerang atau merugikan orang lain, membahayakan keselamatan, kehormatan, kemudian dihukum, itu sudah hukuman, sudah sosial dan badan kurungan. Jadi nggak bisa lagi ditambah hukuman di luar itu lagi gitu. Kalau masalah kehati-hatian silahkan, tapi yang jelas jangan kalian menghujat orang, kemudian kalian menghukum orang berkali-kali, kemudian menghina, akan menjadi satu persoalan hukum baru. Saipul Jamil itu bukan predator, bukan pedofil, karena apa yang dilakukan itu tidak memenuhi syarat pedofil maupun predator. Nah, oleh karena itu Saipul Jamil dan keluarganya dirugikan, kemudian dia bercerita kepada kita. Karena kita ini memiliki satu organisasi partai politik yang tujuannya adalah untuk memperjuangkan hak keadilan manusia Indonesia, diantaranya salah satunya yang tidak bisa kita tolak adalah Saipul Jamil yang minta nama baiknya bisa dijaga dan orang-orang yang menjaga nama baiknya itu bisa dilaporkan balik. Tersebutlah beberapa kalimat termasuk Gus Mita, kemudian Lita Gading. Jadi ada sifat arogansi yang mereka miliki, yang cenderung mereka ini bisa dilaporkan. Kita memberi waktu mereka untuk klarifikasi. Lita memang udah klarifikasi tapi masih kalimatnya menyakitkan dan belum ada mengobati. Saipul Jamil kini telah bebas dan menghirup udara segar. Namun, beberapa waktu yang lalu, kembalinya Saipul Jamil dihujani banyaknya petisi yang menolak agar mantan suami dari Dewi Persik itu kembali muncul di layar televisi. Mengetahui banyaknya petisi boikot yang ditunjukkan untuk Saipul Jamil untuk tidak tampil kembali di televisi, Farhad Abbas pun mengungkapkan jika hal tersebut adalah sebuah tindakan dugaan pencemaran nama baik yang mempunyai ancaman hukuman 4 tahun penjara. Petisi Saipul Jamil itu akan menjadi satu persoalan hukum sendiri bagi orang-orang yang menghujat gitu. Apalagi yang menghalang-halangi atau melarang Saipul Jamil untuk melakukan satu pekerjaan dengan ancaman kekerasan, itu merupakan satu perbuatan yang menurut saya adalah memenuhi kategori juga pencemaran nama baik melalui media elektronik. Bisa kena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, bisa ancaman hukumannya 4 tahun penjara loh. Kalau menurut saya prediksi Saipul Jamil akan menjadi orang hebat lagi dan dia akan menjadi host yang ternama, dan memang dia kreatif, memang dia keren, dan daya tariknya bisa membuat masyarakat tertarik. Dan sampai sekarang nggak ada orang tertarik untuk melakukan perbuatan apa yang pernah dilakukan, tidak akan mempengaruhi. Justru bagus kalau Bang Saipul ini menjadi contoh bahwa
ini adalah contoh yang pernah mengalami hal-hal yang dilarang oleh undang-undang, sehingga orang jangan mencontohnya kan. Kira-kira kita ambil cara pandang yang positif aja terhadap Saipul Jamil. Apa ya? Di dalam surat Ali Imran 26 CU. Saya kutip aja ya, maaf kalau salah. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa ta'izzu man tasha wa tunzilul mulka man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Hanya kekuasaan Allah yang bisa menaikkan derajatnya seorang maupun menurunkan derajat seseorang. Dia bisa ke atas kehendaknya, orang bisa mulia atas kehendaknya, orang bisa terhina gitu, nggak ada lagi. Jadi yang bisa menjatuhkan orang atau meninggikan derajatnya itu kan hanya karena kekuasaan daripada Allah, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin dulu Saipul Jamil punya salah, punya dosa, dia terhina dalam seketika gitu, tentu atas izin Allah. Dan ketika dia juga bisa diangkat derajatnya kembali ya, mungkin hari ini kalian menghina, mungkin apalagi orang yang sudah menembus dosa di penjara dunia. Mudah-mudahan kita ampuni aja lah, Tuhan saja Maha Pengampun. Selain memberikan komentar terkait bahwa Saipul Jamil bukanlah predator dan pedofil, Farhad Abbas juga turut memberikan tanggapannya atas naiknya status kasus dari Olivia Natania dari penyelidikan menjadi penyidikan di Polda Metro Jaya. Farhad Abbas pun mengungkapkan suatu hal yang mana publik belum mengetahui tentang apa yang dialami dan dirasakan oleh Olivia Natania saat ini. Berikut penuturan lengkap bagaimana kondisi psikologis Olivia Natania. Jadi saya tekankan sedikit, ada 2 poin penting dasar sudut pandang psikolog dan psikologi daripada OI. Karena kejadian ini, kalau saya dapat informasi dari Daniati, OI ini memiliki satu daya halusinasi yang mungkin tidak ada beban, sehingga dia merasa punya uang, merasa ada orang tua dan akan selesai dan lain sebagainya. Mungkin. Nah, sehingga nanti kita mau kaji lagi apakah perlu dirawat atau tidak. Kedua, lagi kita telusuri apakah uang itu masih ada agar untuk segera dikembalikan. Ketiga, apakah peran Agustin ini hanya sekedar orang ditipu atau termasuk juga bagian dari penipu itu? Karena dia berhasil mengumpulkan 200 sekian orang dengan kerugian sekian miliar. Nah, berapa keuntungan didapatkan oleh Agustin? Nah, jadi menurut saya Agustin tidak usah menjadi korban yang pura-pura melaporkan, tapi dia harus menjadi bagian. Karena Agustin itu adalah pegawai negeri, guru, justru hukuman itu lebih berat ke dia gitu. Kalau OI kan masih swasta, dia hanya kena penipuan biasa, paling pasal 372, 378, penggelapan dan penipuan. Kalau Rosin bisa kena undang-undang korupsi, karena dia adalah guru yang sudah tahu kok jadi pegawai negeri bayar gitu. Jadi sebaiknya karena instruksi dari Menteri Pendayaan Negara udah jelas Pak, ini Agustin namanya guru Pak, udah diproses aja dia cepat-cepat gitu, nggak usah dilama-lamain gitu. Jangan dibuat ada air mata yang seolah-olah rugi tapi merugikan orang lain. Oke. Ya, kalau rekan medis itu ada komunikasi antara Nia dengan dokternya, itu saja. Tidak dibilang gila, bukan orang gila, tapi punya satu daya halusinasi yang menjadi pertimbangan. Kalau kasus-kasus di luar negeri atau di yang saya pernah ikuti, jadi kayak orang yang sering boros menghabiskan harta kekayaan itu kan, sehingga hartanya nggak bisa disimpan ke dia, dibuat satu lembaga namanya pengampu. Itu bisa oleh hakim untuk mengawasi orang tersebut. Itu kan orang yang boros atau orang yang suka membagi-bagikan tanpa ada beban sehingga ada beberapa kejadian itu. Ada beberapa orang menjual rumah orang tuanya yang harganya harus 20 miliar dijualnya cuma 1 miliar. Nanti kan kalau pembelinya kok punya etikat tidak baik, harganya tidak cocok kan, nanti bisa dibuat penadah gitu. Itu aja yang harus dihindari. Makanya kalau berhadapan dengan orang seperti ini jangan asal beli barang murah atau asal mau ikuti halusinasi. Tapi saya lihat perannya itu simple sekali, dia hanya butuh uang untuk bimbel aja. Dia hanya menikmati 25 juta mungkin, dan itu pun dibagi sama orang itu. Orang itu yang mencari banyak gitu. Kecuali berkumpul 200 orang, itu mungkin berpikir lain, orang ini tanpa sepengetahuan orang itu. Tapi orang inilah yang punya peran penting. Dan masa ada seorang guru mengumpulin 200 orang masukin pegawai negeri cuma bayar 25 juta, ya kan? Kata Nia udah lama,
dari dia SMA ya. Kan kejadian-kejadian ini kan udah berulang-ulang kali terjadi tuh. Jadi ini yang sebenarnya kita tidak bisa buka tutupi gitu, tapi harus kita sampaikan karena ya kasihan juga orang-orang begini yang nggak biasa begini tiba-tiba dia harus masuk penjara kan. Yang benar-benar ini menjadi pertimbangan untuk atau yang menyogok juga kan kejahatan juga itu kan. Jangan kita cari orang yang namanya oh ya dia punya penyakit begitu kan. Tapi kalau orang-orang ini kan orang bukan yang punya penyakit ngasih uang orang, tapi orang yang ingin melanggar hukum, orang yang menjadi pegawai negeri. Kalau OI anggaplah OI sakit, ya memang dia sakit, terima uang juga dia pikir nggak ada beban karena dia punya halusinasi yang tinggi kan. Tapi mereka ini kan mau jadi pegawai negeri, nyogok gitu kan. Kok jadi ditipu kan? Kalau mereka punya niat jahat gitu. Lalu ditipu itu dipinjam uangnya untuk apa? Ternyata untuk nikmat orang ini aja, tapi memang ada satu pekerjaan targetnya itu pelajaran, yaitu tentang proses penerimaan pegawai negeri. Ya kalau orang melakukan sesuatu dengan dasar tidak sehat dan terganggu ya berarti kan tidak bisa dipidana kan. Masalah gugatan perdata itu kan saya bilang kalau yang orang-orang ditipu ini bikin repot negara aja gitu. Ya kan? Makanya jangan mau ditipu dong. Masa bayar 25 juta jadi pegawai negeri? Ya uangnya udah nggak ada lagi, udah nggak ada duitnya lagi. Tapi, oh, ayo kalau mau ketemu saya, ayo. Saya pengen tahu wajah-wajah yang pengen banget jadi pegawai negeri. Nanti kita bantu. Yang mau serius ketemu saya nanti. Ini saya bilang mani dan nanti ayo kita ganti aja uangnya. Kasian banget nih orang mau jadi pegawai negeri. Ya nggak tahu. Ini kan kompetisi aja. Yang selama ini yang mencari mangsa 216 dia. Saya curiga bahwa iya mencari mangsa gitu aja.